Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Said di Cerita Said. Bagaimana teman-teman Said? Kabar kalian pada hari ini sehat-sehat, semoga aja sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tuh akan menceritakan sebuah kisah yang mungkin teman Said ini tuh udah pada tahu gitu. Nah, tapinya nih, saya menceritakan dari sisi lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya spill dulu judulnya. Judulnya itu Kisah Cinta Muhammad dan Khadijah. Tapi pada kesempatan kali ini tadi saya bilang saya akan menceritakannya bukan dari sisi Muhammadnya, tapi dari sisi Khadijahnya gitu. Bagaimana sih pertama kali ketemunya Khadijah ketemu Muhammad sampai dia menikah, sebenarnya backgroundnya Khadijah itu seperti apa, terus sampai dia meninggal, terus sampai dari sisi Khadijah itu mensupport Muhammad saat menjadi nabi, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Nama Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Beliau ini dilahirkan di kota Mekah tahun 68 sebelum Hijriah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Ibunya bernama Fatimah binti Jaidah. Khadijah dididik dengan akhlak yang mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga tumbuhlah ia dengan karakter yang cerdas, kuat, dan juga menjaga kehormatan wanita. Itu hasil didikan dari keluarganya. Nah, Khadijah sendiri ini dikenal sebagai sosok wanita yang rupawan, terpandang, dan dari kalangan yang berada di masyarakat Arab. Dia adalah salah satu wanita paling mulia saat itu, dan juga wanita paling cantik dan memiliki kekayaan yang cukup banyak nih ya, teman saya. Menjadi wanita pengusaha terkemuka, ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya. Karena pada saat itu orang pedagang yang sering berdagang di luar kota itu adalah laki-laki. Wanita itu cenderung berdagangnya di dalam kota aja, nggak bersafar seperti itu. Hal ini juga tuh menjadi sifat untuk menjaga kesucian diri dari wanita pada masa itu. Ini juga dilakukan oleh Khadijah untuk menjaga kesucian dirinya agar tetap suci dalam kota, jadi nggak keluar-keluar. Melihat latar belakang Khadijah yang luar biasa ini, menikahi Khadijah akan menjadi sebuah prestasi yang besar banget nih untuk para lelaki pada masa itu. Memang ada beberapa lelaki yang paling menonjol dan kaya di masyarakat Arab pada saat itu telah meminta ke Khadijah, meminta orang untuk dinikahkan dengan Khadijah gitu. Tapi Khadijah tuh menolak semuanya karena pada saat itu Khadijah itu statusnya itu udah janda 2 kali. Jadi setelah dia tuh udah kehilangan hasrat untuk menikah lagi. Sampai akhirnya Khadijah melihat dan mendengar sosok laki-laki yang luar biasa, mempunyai karisma dan memiliki sifat yang baik, sifat yang mulia. Dari situ masuk tuh lelaki itu ke dalam hatinya Khadijah. Hari-harinya terus berlalu nih seperti biasa, berdagang, terus ya banyaklah kegiatan-kegiatan Khadijah selain berdagang seperti manusia lain ya, seperti itu, bersosialisasi dan lain-lain. Hingga Khadijah itu mendengar kisah tentang seorang bernama Muhammad bin Abdullah. Dia adalah pemuda berusia 25 tahun, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur, lagi terpercaya nih. Jarang sekali terdengar pada masa itu ada seorang laki-laki yang memiliki sifat sedemikian rupa gitu, yang baik, yang amanah dan lain-lain. Setelah mendengar itu, Khadijah pun mencoba mendekat gitu, tapi coba dekatnya tuh beda ya, nggak sama cara mendekatnya orang sekarang. Orang sekarang mah cara ngedekatnya langsung aja ngedeketin atau follow gitu kan, tapi Khadijah enggak. Cara ngedekatnya karena dia seorang pebisnis, dia coba berbisnis atau bermitra dengan Muhammad ini. Pada masa itu kan yang tadi
udah disebutin kalau untuk berdagang ke luar kota itu kebanyakan laki-laki, jadi nggak wanita gitu loh. Jadi Khadijah mencoba kerjasama dagang khususnya ya, untuk menuju Syam. Ia memberikan barang-barang yang memiliki kualitasnya super banget, harganya pasti mahal, kalau sekarang masih branded gitu ya, untuk dijual di kota Syam. Nah, barang-barang ini tentunya nggak sembarang orang gitu bisa dapat menjualnya, karena kan emang barang branded gitu ya. Misalkan nggak dijual juga, kalau orang yang nggak amanah pasti bakal banyak yang hilang gitu kan. Jadi bahaya sekali. Ketika Khadijah dan Muhammad ini sepakat bekerja sama nih, Khadijah menyertakan seorang budak laki-laki yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu ke Syam. Nah, terus sampai di daerah Romawi, Muhammad bin Abdullah berteduh nih di bawah pohon dengan kuil, di bawah pohon yang memiliki kuil yang dimiliki oleh seorang pendeta. Nah, si pendeta itu datang mendekati budak yang Khadijah suruh. Terus ia berkata, siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu? Maisarah pun menjawab, dia adalah laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram. Itu kata Maisarah. Terus si pendeta berkata lagi, tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang. Kisah ini epik banget. Terus pasti teman saya itu pernah mendengar dari tempat-tempat lain kalau Nabi pernah berteduh di bawah pohon, dimana pohon itu adalah khasnya ditempati para nabi. Singkat cerita, Rasul dan Umairah itu sampai nih ke Syam. Terus ya udah, Rasul menjual barang dagangannya. Terus setelah mendapatkan hasil, Rasul Muhammad ini menjual lagi, membeli barang lagi untuk dijual di kota Mekah. Setelah selesai proses perdagangan, Muhammad dan budaknya tadi itu kembali ke Mekah. Sesampai Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangnya. Kemudian mengetahui hal tersebut, Khadijah membeli semua barang bawaannya. Beliau pun mendapatkan untung berkali lipat. Setelah proses jual belinya selesai nih, Khadijah mendatangi Maisarah untuk bertanya kepada Maisarah yang tadinya diutus bersama Rasulullah untuk menemani berdagang di kota Syam. Khadijah bertanya mengenai bagaimana si Muhammad ini sifatnya, terus perilakunya selama perjalanan. Menjawabnya, Maisarah sangat takjub pada Muhammad. Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad bin Abdullah ini dan sifat-sifatnya yang istimewa yang ia lihat saat bersafar bersama. Maisarah pun berkata, pemuda ini adalah pria yang paling baik dan paling lembut yang pernah saya temui. Tidak pernah dia memperlakukan saya sebagai budak sama sekali dengan kasar seperti yang dilakukan orang lain. Dan di saat mereka berjalan terkena gurun panas, Maisarah memperhatikan bahwa ada awan yang terus mengikuti perjalanan mereka sampai ke Syam, sampai balik lagi ke kota Mekah. Terus mendengar ucapan Maisarah itu, Khadijah terkesan dengan Muhammad yang ia dengar dari budak yang diutus bersama Muhammad itu sendiri. Semua ini itu cukup bukti untuk Maisarah untuk alasan mencintai Nabi Muhammad. Semua ini tuh cukup bukti untuk Khadijah untuk alasan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Pada awalnya Khadijah itu merupakan mitra kerja Nabi Muhammad SAW saat pendagang. Dari situlah Khadijah melihat sosok Nabi Muhammad yang baik, jujur, dan patut tauladani hingga membuat Khadijah tertarik kepadanya. Bara cinta di hati Khadijah yang sempat padam gara-gara ditinggal suami 2 kali akhirnya kembali membara setelah melihat Muhammad.
dan dia itu memutuskan untuk menikahi pemuda yang usia itu 15 tahun lebih muda daripadanya. Sebelum Khadijah menikah 2 kali, sebelumnya tuh Khadijah telah menikah 2 kali. Yang pertama menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi, kemudian ia meninggal. Terus yang kedua dengan Abu Halah bin Nabasi at-Tamimi yang juga meninggal. Tapi dari Abu Halah ia mendapatkan seorang putra yang bernama Hind bin Abu Halah. Setelah itu Khadijah menutup hatinya ke semua lelaki, menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia nggak pengen lagi menikah dan memutuskan hidup sendiri. Tapi cerita-cerita tentang Muhammad SAW yang ia dengar dari orang dan dari budak Maisarah menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya didengar, ia pun buktikan dengan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah uang dan masalah barang yang branded untuk dijualnya. Semakin tampak pula amanah dan sifat-sifat mulia lainnya yang ada di Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara 2 orang yang mulia, yaitu Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Maharnya adalah 500 dirham. Pernikahan ini tuh berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapatkan kedudukan istimewa ya sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum Muhammad dikenal sebagai orang yang banyak pengikutnya. Rumah tangga keduanya pun berlangsung selama lebih dari 25 tahun. Saat menikah itu usia Muhammad baru 25 tahun dan Khadijah itu usia udah 40 tahun. Selama pernikahannya ia mendapatkan putra dan putri yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan si bungsunya Fatimah. Ada kisah epik di mana saat Rasulullah sedang bermeditasi di Gua Hira, malaikat Jibril datang. Pada saat itu turunlah wahyu pertama Nabi di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Mendapatkan hal yang luar biasa ini, Nabi langsung pulang takut gemetar ke rumahnya. Kemudian beliau berkata kepada Khadijah, selimuti aku, kata Nabi itu seperti itu. Khadijah sangat terkejut oleh gemetarannya Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Khadijah langsung menyelimutinya sampai rasa cemas Nabi Muhammad itu hilang. Setelah agak tenang nih Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akhirnya menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi kepada dirinya di Gua Hira. Rasul berkata kepada Khadijah, "Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku." Terus di situ Khadijah menanggapinya dengan kalimat yang sangat berarti untuk psikis Nabi pada saat. Khadijah berkata, "Tidak, bergembiralah, Allah tidak akan pernah mempermalukanmu, karena engkau baik kepada keluargamu, engkau selalu benar terhadap kata-katamu, engkau membantu mereka yang membutuhkan, engkau mendukung yang lemah, engkau memuliakan tamu, engkau menjawab panggilan mereka yang dalam kesulitan." Kemudian Khadijah mengajak Nabi menemui sepupunya Waraqah bin Naufal. Di masa jahiliyah, Waraqah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab dan ia sudah tua sampai buta karena usia tersebut. Ia memberi kabar kepada Nabi. Waraqah bercerita bahwa apa yang baru saja ia jumpai adalah malaikat Jibril yang juga datang kepada Musa. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijah lah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan aneh dan membingungkan itu, Khadijah lah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentu hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi. Nabi tak pernah mendengar suatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tak suka. Tidak mendustakannya, tidak membuatnya sedih. Melalui wanita mulia ini, Allah berikan banyak jalan keluar dari kemudahan untuk beliau. Saat ia pulang mendakwa risalah, Khadijah selalu membuat jiwa kembali teguh dan bersemangat, meringankan dan membenarkan di saat orang-orang mendustakannya. Membayangkan keadaan tersebut dan sulitnya merintis dakwah di tengah orang-orang mengingkari, tidak hanya mengingkari, mereka juga memusuhi dan merespon dakwah dengan gangguan. Tapi Nabi Muhammad itu memiliki
istri seperti Khadijah yang melapangkan dan nggak pernah mengecewakannya sedikit pun. Dari sini tuh kita tahu mengapa Rasulullah SAW tidak menikahi wanita lain selain Khadijah selama Khadijah itu masih hidup. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri nih memuji kemuliaan Khadijah gitu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Allah anhu, Rasulullah SAW bersabda, cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, yaitu Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa, terus Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Aisyah istri Fir'aun. Kedua pasangan ini tuh terus bersama hingga Khadijah tuh wafat di usia 65 tahun di saat Rasulullah berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya dibandingkan dengan istri-istri lainnya. Nabi tak pernah menikahi wanita lain selama bersama Khadijah. Hal ini tuh karena kemuliaan dari Khadijah sendiri yang tadi ceritakan panjang banget. Khadijah perjuangannya benar-benar menemani Rasul dari nol ya, dari minus malah, dari sebelum datangnya Islam, dan sebelum Nabi dan sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi. Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri dengan tangannya yang mulia. Beliau memasukkan jenazah ke kuburnya. Wafatnya Khadijah ini berdekatan dengan waktu dengan wafatnya Abu Thalib, yaitu paman Nabi. Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya Abu Thalib, pamannya Nabi ini, mungkin nanti akan ada kisah mengenai Abu Thalib. Tetap ikuti cerita sahih. Rasulullah ini benar-benar sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini. 2 orang penolong dakwahnya, ditambah lagi sang paman wafat dalam keadaan belum berislam pada saat itu. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW ini tuh sangat kehilangan istri tercinta itu. Dan bahkan setelah kepergiannya, Nabi Muhammad SAW mengirimkan makanan dan dukungan kepada teman dan kerabat Khadijah karena cinta untuk istri pertamanya ini. Keren ya. Suatu ketika bertahun-tahun setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, dia menemukan sebuah kalung yang pernah dikenakan oleh Khadijah. Setelah melihatnya, Nabi pun melihatnya dan bersedih, menangis dan berduka. Cintanya padanya tak pernah mati hingga Aisyah ini pernah merasa cemburu kepadanya. Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah Khadijah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang dicintai? Nabi menjawab, dia percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia menerima Islam ketika orang menolakku, dan dia membantu dan menghiburku saat tak ada lagi yang bisa membantuku. Sampai-sampai Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. Kalimatnya, sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Nah, itulah kisah cintanya Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana teman-teman? Jadi ada pandangan lain kan buat teman saya? Biasanya dikasih cerita bagaimana Rasul mencintai Khadijah, tapi kali ini bagaimana Khadijah mencintai Rasul. Luar biasa kan? Begitu aja kisah cintanya Nabi Muhammad dengan Khadijah yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya. Saya Syahid, cerita Syahid dari teman Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.